مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Gairah baca Fatihah atau semangat baca Fatihah itu hilang saat lafaz-lafaz yang menjadi pakem ini rumana lafaz-lafaz yang menjadi pakem niku pun menjadi rutinitas. Nggih, lafaz-lafaz yang jadi pakem pun jadi napa? Rutinitas. Agama atau apa saja itu kehilangan roh ketika hanya menjadi rutinitas. Makanya itu tanggung jawab seorang ulama atau wali atau siapa saja untuk menghidupkan agama lagi lewat bahwa itu menjadi mental, harus menjadi karakter, ya, menjadi mukhul jasad, ya, menjadi insijam bil qalbi, menyatu dengan hati. Misalnya ngeten ya. Kalau ainul yakin, hakul yakin bahwa kalau benar dan ini harus disyariatkan ya. Kalau nu berkali-kali dihentikan bapak untuk ijazah kangge dia Hamid, kangge guru-gurune kan sering mau Fatihah 100 kali. Itu dari segi rutinitas atau dari segi jumlah. Tapi sebetulnya lebih dari itu, ya. Niki kalau terangkan ya. Kita atas nama sebagai ulama, atas nama sebagai tiang senyekseni perubahan zaman. Niku kemudian Fatihah atau agama itu tergusur oleh kata-kata yang diciptakan masyarakat modern, ya. Misalnya demokrasi, misalnya kesejahteraan, misalnya apa. Ya. Sebab niku lewat ngaji niki kalau baleni malih ya. Kenapa Fatihah menjadi umul kitab dan kenapa pula diulang-ulang saat napa sholat? Intinya Kanjeng Nabi nek hadis qudsi Allah dawuh qasam tu sholat baini wa baina abdi nisfain. Sebagian riwayat isman. Nisfun li wa nisfun lil abdi. Fa idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Qala hamidani rabbi. Sampai Malik Yaumiddin. Ketika ia kana abudu wa ia kana stain, Allah ngendikan wahadani abdi atau zakaroni abdi. Ketika mulai ihdinas siratal mustaqim, Allah ngendikan ini hadali abdi wali abdi masalah. Ini jatah hambaku dan bagi hambaku berhak mendapatkan apa yang dia minta. Okay. Perlu kalau aturakan teng mriki bahwa ya kalau bolak-balik matur ya. Ketika kita maca misalnya alhamdulillahi rabbil alamin, bahwa segala puji, segala nikmat, segala keagungan, segala yang ada di bumi ini hanya milik Allah rabbil alamin. Itu satu kata pakem dalam Islam ya. Satu kata pakem dalam Islam bahwa segala puji, segala kebaikan, segala yang baik itu milik Allah. Kenapa ini dikatakan pakem? Di era jahiliyah tentu orang mengkaitkan nikmat itu karena berhala, karena lata usia. Di era modern orang mengaitkan nikmat karena uang, karena fasilitas. Di era yang semu kayak ini orang nikmat nunggu kalau jabat, kalau punya uang, kalau punya pengaruh. Sehingga saat orang bisa memusnahkan itu semua, menghilangkan itu semua, dan meyakini bahwa semua nikmat itu karena Allah. Semua kebaikan juga karena Allah. Maka ini menjadi pakem dalam Islam. Alhamdulillah, bahwa yang berhak dapat puji hanya Allah, yang dapat pujian hanya Allah. Sebab itu Allah benar-benar tersanjung sampai ketika faida qala al-abdu alhamdulillahirabbil alamin qala hamidani abdi. Hamidah muji ini sapa napa? Abdi. Nah, kata pakem dalam alhamdulillah ini benar-benar pakem. Satu kata yang luar biasa, satu pakem. Karena alhamdulillah ini harusnya bisa menghilangkan kesyirikan, kegembiraan di luar karena Allah. Dia memantapkan tauhid, memantapkan segala yang menuju tauhid dan menghilangkan yang berbau syirik. Ini penting kalau aturakan sehingga roh bahwa alhamdulillah sebagai ruhul Islam itu kelihatan sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala hamidani abdi. Hambaku benar-benar muji saya. Nah, kenapa muji dimulai dengan alhamdulillah? Kalau bolak-balik matur bahwa segala perilaku hamba atau mental seorang hamba niku harusnya menuju Allah itu arahnya menyanjung.
Ya mulane alhamdulillah boten enten istighfar. Kulo nu termasuk ulama sing nek istighfar rada pelo. Nggih tahu nggih sering tapi tidak sesering baca alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu paling sering diulang-ulang di Quran dan itu harus menjadi pakem. Ya, menjadi apa? Pakem. Boten hamidullah tapi alhamdulillah amun salah paham. Kulo bolak-balik matur. Dalam ilmu tasawuf maupun ilmu balaghah. Cara ilmu balaghah niku nak muni hamidullah niku bahasane insa. Nggih, bahasane napa? Insa. Hamid tu muji ingsun Allah ing Allah. Niku cara balaghah, cara tasawuf. Kowe iku sapa kok nganti muji Allah? Umpama muji tenan muji nganti sepi kok. Digale Mustafa muni aku hormat mbek Gus Ba. Hormati Mustafa paling sepira, paling nyucup. Aduh rajah dikekno. Nah, umpama hormat nganti napa? Sepira. Sebab itu di Quran itu tidak ada kata alhamdulillah yang diisnadkan lil mutakallim. Semua Quran, semua hadis itu Nabi tidak pernah mentradisikan misalnya orang sabbah tuwoha atau hamidu woha. Tapi semuanya dengan bentuk pakem. Itu kalam khobar. Kalam sudah menjadi kalam khobariyah. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah. Kenapa demikian? Karena kalau hamid tuwoha, saya muji Allah. Umpama ke muji tenan, muji nganti sepira. Jadi kalau dalam rasa balaghah itu misalnya sampean muni, Sultan adalah orang agung. Dengan mengatakan saya menghormati Sultan. Itu beda sekali. Kalau saya menghormati Sultan artinya saya pribadi menghormati Sultan, mbah wong liya. Atau kowe menghormati Sultan oleh menghormati nganti sepi. Beda kalau dipakemkan. Dipakemkan gini, Sultan adalah manusia agung. Gitu. Itu semua orang yang menyalahkan Sultan itu salah. Kalau buatan Republikan, buatan Sultan ini maksud kalau ini bahasa. Apa contohnya ganti SBY itu kalah. Prabowo. Ini kalau balen ini ben sampean ngerti. Saya di sini dalam promosi. Kenapa Fatihah benar-benar begitu terhormat? Begitu hebat di mata Allah. Bersama ngerti asal usulnya. Kalau jadi rutinitas itu kita akan kehilangan apa? Gairah, kehilangan apa? Roh. Kalau baleni. Kalau mau kan munwatir, Fatihah itu semuanya pakai kata pakem, kata dasar. Secara konstitusi itu kaitannya undang-undang apa? Dasar. Faiza qala al-abdu ini terhadis kunci. Alhamdulillah qala hamidani abdi. Hambaku muji. Pengiran tersanjung sekali. Nah, saat ini kan secara tasawuf, secara ilmu hakikat, bahkan secara ilmu lughat, ilmu apa? Lughat kata balaghah. Itu kenapa tidak hamid tuwah? Saya muji Allah. Karena umpama kowe muji nganti sepi. Yang misalnya aku di duit 1 juta. Terus aku muji pangeran. Berarti pangeran tarifnya mau apa? 1 juta. Nah, jadi caleg DPR Bantul berarti pangeran tarifnya mau terima apa? DPR. Iku mau muji. Tapi beda kalau dipakemkan. Kalau dipakemkan itu tadi misalnya sampean mengatakan Sultan adalah manusia agung. Itu siapa saja menghina kesannya salah. Allah adalah zat yang harus disembah. Allah adalah tempat tujuan akhir. Allah wis. Itu tidak ada di kata-kata manusia muslim meyakini Allah wis. Tapi tidak ada kata-kata manusia muslim atau manusia mukmin meyakini Allah wis. Tapi dipakemkan Allah wis. Memang Allah benar-benar zat yang menjadi tujuan akhir. Paham ya Gus Nane? Dan wiridan untuk mandi tak ijazahi. Mergo wiridan model iki Gus Nane iku jek ana anania ya, muni sekolah kula. Makanya dalam tasawuf kemudian dikenal makam fana, makam yang menghilangkan diri sendiri total di depan kebesaran Allah. Nggih. Karena kita muni saya, umpama tenan ke hormat itu nganti sepi. Wes ngono cek umat-umatan. Lagi di duwe, lagi di rezeki muni hamidullah. Nah, lagi ra duwe napa? Rezeki. Sehingga alhamdulillah dipakemkan sebagai konstitusi, sebagai dasar. Alhamdulillah. Begitu seterusnya. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Semuanya pakai kata pakem. Bahwa ini Pancasila, konstitusi negara. Bahwa ini presiden orang agung misalnya. Ini ulama orang agung. Itu lebih pakem ketimbang sampai mengatakan saya hormat presiden, saya hormat sultan. Karena saya ini kan kemudian
sebatas makna sih. Saya sing dimaksud wa ma qadaru wa haqqan apa qadri. Mereka tidak bisa mendudukkan Allah sesuai tingkat kehormatannya Allah, sesuai tingkat kebesaran apa. Sebab itu Nabi kalau ngajari itu semuanya alhamdulillah subhanallah. Sama nanti pun ngertas hadis tadi Nabi Hamidullah atau sabah itu buatan nanti semuanya pakai redaksi pakem. Ya, pakai redaksi apa? Pakem. Lah sing ora redaksi pakem iku namung lafaz-lafaz istighfar, memang kaitane dengan makhluk. Kowe muni astagfirullah, kula nyuwun sepura Gusti. Angger muni nyuwun sepura mesti kepentingane khazun nasi nang di sepura nang di swarga nang kelon berita dari itu mesti begitu. Paham ya? Sebab itu Quran sing pakem-pakem ora ono bakas istighfar. Quran sing pakem nang pinten sekitar 7. Niku termasuk Fatihah. Nggih, ayat kursi. Jadi yang pakem-pakem itu mesti tidak ada yang mengaitkan dengan makhluk. Surat apa ya? Kau ono bakas manusia blas. Sebab niku kalau bolak-balik cerita, kata cerita tentang dunia tasawuf, tentang hadis-hadis. Wonten tiyang mlebu neraka. Wis entek ngamek dene ora tau apik mlebu neraka. Ning neraka men wiridan ya Hanan ya Manan ya Hanan. Dan dia nikmati wiridan itu. Jadi malaikat kan pusing. Ini orang di neraka tetap muji Tuhan. Ya santai mawon ya neraka muji wiridan. Terus pangeran malaikat, kowe tau roh tau lagu sing neraka sik muji itu. Ya ngertos Gusti kula iki jagal. Oh neraka kok muji terus. Terus akhirnya tak kok iwek pengiran. Lha kuwi tak lebonen neraka cek muji aku. Lha nopo hubungane neraka mek kula. Hubungane kula mek jinan nggih muji. Kula neraka cek boten nenten apa. Kula lah perasaan ngoten. Saya sebagai orang alim perasaan kula. Umpama malaikat Jibril ngandani aku, hak kowe min ahli nar. Boten nenten pengaruh. Apa kalau misalnya sudah begitu saya tidak boleh muji Tuhan, saya tidak boleh nyembah Tuhan? Nyembah Tuhan itu hukum pakem. Hukum apa? Pakem. Tidak ada kaitannya dengan neraka atau apa? Seperti saya harus mengatakan 2 tambah 2 itu 4. Saya dapat jadi apa enggak? Saya kalau waras mengatakan 2 tambah 2 apa? 4. Paham ya? Sama seperti saya harus mengatakan Allah itu satu. Allah as-somad, Allah al-haq. Saya dapat surga apa enggak? Ya harus tetap begitu. Akhirnya pengiran takok. Lha kowe amen nyembah aku, amen muji aku piye? Mungkin nen neraka. Oh, jadi malah diterangno pengiran. Lha apa hubungannya Gusti kula ning neraka mek muji? Ada hubungan. Nah, jenenge kawula ya tetep muji napa? Gusti Allah. Nah, ini pentingnya alhamdulillah. Dengan kata pakem, itu bahwa cara bahasa balaghah jenenge kalam khobar, kalam sudah dipakemkan. Enggak bisa rubah, harus alhamdulillah. Itu hamidani abdi. Terus sampai dengan segala keputusan kepakeman alhamdulillah akhirnya orang ada isek. Nah ketika isek ini rindu ini ke makam hudur. Ke makam apa? Hudur. Nah makam hudur ini kemudian diekspresikan lewat redaksi iya kana hudu wa iya kana. Kula namung nyembah jenengan namun tulung teng jenengan. Mari perkara, wis bakat kawula mari perkara nyuwun tulung. Wong terus nafsiri dhewe-dhewe. Nyuwun tulung ngadepi mertua, ngadepi ibu. Nyuwun tulung yo. Nyuwun tulung dadi caleg, dadi DPR, nyuwun tulung duwe pengaruh. Agar nyuwun tulung bakat manusa mesti bulat. Ora ada jare Fatihah dibari Malik Yaumiddin. Ora gak nyuwun tulung mesti napa? Bulat. Oleh nafsiri wong sepi. Sebab itu diterangno ihdinas siratal mustaqim. Bahwa nyuwun tulung itu sangat erat kaitannya dengan hidayah. Itu siratal mustaqim itu apa? Quran narifi namung alladzina an'amta alaihim. Oke, pokoknya dalane tiyang sing jenengan paringi nikmat. Itu kan gak jelas kriterianya. Dalane tiyang sing jenengan paringi apa? Nikmatnya Allah itu nomor 1 yang jelas itu iman sama ridho sama qada. Ini gue eling-eling. Lan kula nu bolak-balik matur, kula sederenge mriki Ahad, Senin, Jumat. Jumat itu kula mulang teng sarang jam 8 ngantos jam 11 karena gantikan 2 minggu ke depan kula mboten pulang. Kula kok bolak-balik matur, kula berkali-kali ngelepas tonggo-tonggo haji, kula nggih ngomong. Haji itu hebat karena ibadah. Sehingga ibadah yang lain juga hebat. Misalnya kita fakir, ibadahnya sabar. Kita kaya, ibadahnya zakat. Kita alim, ibadahnya mulang.
Kan kados kula niku misale ditakdir sing ben kuat haji nggih biasa mawon. Saya lebih bangga saat ngajar karena saya ulama. Saya akan lebih merasa nyaman ibadah kalau napa mulang. Soal saya secara materi mungkin ditakdir mampu haji ya saya wajib haji karena saya secara materi ditakdir mampu haji. Tapi itu kan kaitannya maliyah. Karena kuat haji wajib haji. Tapi kebanggaan kita sebagai ulama, sebagai orang, kebanggaan kita karena ngajar. Perasaan kula niku umpama kula ra kaji, ambek kaji mulya kula. Karena apa? Kita harus yakin bahwa Nabi hanya dawuh khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Selagi kita masih ta'allamal Qur'an wa 'allama ya kita menjadi khairukum. Saya sudah gitu. Dan kita harus yakin, saya sangat yakin. Paham ya? Jadi kita harus yakin. Sebab itu anam ta'alihim bentuknya kayak apa ya? Bentuk yang digedaki Allah. Dalane tiyang sing jenengan paringi. Jangan tafsirkan. Ya, tapi kemudian itu tadi orang selalu banyak kepentingan. Sing seneng duit nikmat di duit, sing seneng jabat ya nikmat di jabatan, seneng wedoan nikmat di bojo ayu akeh. Paham sing seneng pengaruh nikmat ya ana sing nyucupi, ana sing gilo, seneng omongan didang-diding wong enggak nggih macam-macam. Terus diterusaken siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wae pantangane wong takwa mesti paling ditakuti itu kalau Allah tidak berkenan. Pantangane wong takwa mesti tok, jangan sampai punya sikap sing Allah tidak berkenan. Lah yang paling dekat dengan sifat Allah tidak berkenan yaitu tidak bisa syukur. Iki rungokno tenan. Kok kowe kaji ping 100 ngopo ae anggere ra iso syukur ora ngambu swarga. Paham ya? Jadi karena tidak syukur itu awal dari orang janggal dengan keberadaan Tuhan. Sebab itu tidak ada hadis se-ekstrim kayak orang tidak syukur. Wong zina hadisnya ringan. Wong mateni wong hadisnya ringan. Tapi kalau orang tidak syukur, malam yaskur na'ma'i walam yasbir ala bala'i falyatu proban siwa'i wal yakhrus min tahti ardi wa sama. Sing ra syukur mek nikmatku, ora usah anggap aku pangeran. Ora golek pangeran liya, ku entek-entekan. Kon golek pangeran. Kok sama kon bumiku. Terus kok tiga ruhin barang ditampung di ra oleh. Ancaman pada zina ndak se-ekstrem itu. Paling banter ancamane wong zina mlebu neraka. Iku ning Quran jane istisna ilaman tabah. Walladzina lad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wa la yasnu. Sampai wa ma fal dalika yal kok asaman terus yudu ayatu dimanan terus sampai isih ana ilaman. Dosane zina mateni wong iku jek ana istisna ilaman. Tapi kalau dosane ra syukur ndak ada ilaman tabah. Pokoke hukume pangeran baku. Waling kafar tu mina azabina kok. Lasa itu ora ono istisna ibad, ora ono ilaman tabah ora. Bang ben kowe kudu syukur di mertua ngono. Alhamdulillah. Wes patok. Cocok ra cocok kudu napa? Makanya dalam ilmu hakikat yang namanya syukur itu pakem dalam Islam. Karena semua di Quran gitu. Lain sakantum lazidan aku. Wala in kafartu min azabil sudah ada istisna illa sudah ada. Habis itu sakon. Falyatu proban apa? Kulo sebagai manusia nanti ke duit yang di perasaan. Kulo nu saking kepingin yang alam di perasaan. Sampai tani kulo latih. Tapi saisa-isane wong sering dimakan. Mergo sampai kulo jarine wong akeh di omah iki. Sing nasi tetep sering teng kos-kosan dhewe. Darah buat sering ngomong nanti so nggak kayak isep mergo iso mlaku sama kuning saya melatih diri bahwa saya syukur tidak boleh adalah jasane Allah. Jangan-jangan saya syukur karena bantu jasane manusia saya melatih diri sebab aku dewa tidak nih. Sego seneng jalan ngomai diri kita ning salah paham dikit. Apa ya dakon. Kita harus salah dulu sego itu tidak apa-apa semua. Kalau kita berarti tidak apa-apa. Jangan sampai kita ini. Lalu kenapa kamu lebih gampang melihat ini ketimbang melihat aduri? Itu jenis hijab, paham? Itu harus kita latih. Kalau tidak, kita akan menteri itu bukan pengeran diberi. Syukur nopo. Bangun politik bangun kontrak politik saja. Koalisinya berbicara setelah komunikasi. Bukan pengeran harus artinya kalau orang itu Allah itu hadir, mesti spontannya melihat Allah. Jika sekolah saat ini kalau spontannya lihat
Ala kula meskipun pada akhirnya ada syariat, ada aturan malam yaskuril, dalam yaskuril itu hanya aturan syariat. Kasus mangkana milu billahi wal yamin. Kita hormat tonggo bukan karena kita ingin bukan karena kita memang syariatnya Allah, mangkana ingin billahi wal yamin. Allah sama kita matur nuwun mbek menteri termasuk menteri dari mulai iku mergo Allah ngutus mulai detik ini. Umpama orang ngutus orang gunane kabeh jasane menteri-menteri kok dene berjasa gak ono wong barang dikek kan wae pengen kira-kira ra darani biasa ingin surga lagi selonang-selonang dikek kita dapat kira-kira pengen aja keberapa kita sengsara ada surga kita nanti dinra kan kalau bolak-balik matur ibadah paling gampang kok kalau ngerasa bodoh iki dari ibadah paling gampang bukan apa memang hubungan umpama ana ikhlas loro wani ya bukan nanti kalau nu nak ndonga mbek pangeran Gusti jenengan yang tinggal di masjid melau umpama ora ana ikhlas loro wani basiroti laro akhirat kalau ana proba ilaika min antar sabila ilai Kulo misalnya kepen berjasa nurul basiro, andai kan mata hati kamu pondok, kamu akan melihat bahwa akhirat itu dimulai sekarang. Ikhlas. Kabel nikmat. Laro aital akhirat makan ilaika. Min antar sabila apa? Lau akhirat repot tak pikir kulo malah repot. Terus akhirat. Terus diterangno misalnya kulo kepen swarga, ndadak ngajono proposal inti dari bahasa swarga. Kan ndadak repot inti dari menika kulo nyembah jenengan krana jenengan malah enak. Apa kowe saiki kuat malah nyaman kulo. Apa kowe saiki gak kuat misalnya nomor itu barang dadak repot. Umpama kowe wis yakin sing paling penting ridho paling dari suku. Ora usah ngenteni akhirat juga kita punya kenikmatan yang kaifatan luar biasa karena itu. Ala amalin yang luar biasa karena lampung ngenteni subul ajra liman huwa mutihi ilaika. Dan itu saya menurut keyakinan seorang mukmin segala amal baik kita itu kan karena hadiah dari Allah, karena pemberian. Karena saat saja tuh kalau saya sengsara bodoh-bodoh mulang sana aku jalur paling penting kayak hadiah misalnya wae madun aku iki senawali itu dalam Mustafa. Piye kok ngalim kok padha karo misalnya madun anggap mane marka berarti aku turun derajat. Songkong ngantuk madun tidak madun pedagang itu malah ngomongane gento apa gento PKI lah kok gento jadi ikhlas itu gampang kefatat lubu ala amalin dua musti bagaimana mungkin kamu memiliki sebuah iwak sebuah pergantian sebuah idolan ini amal paling biasa ngaji anonim masalah tauhid kulon pak Allah posisinya kan ngekei hadiah memberikan wiridan baru ngekei malah ditul oh dia kakek kulo wiridan pengiran hubungan kulo dari mulai kan jadi kemarin kulon buah wiridan kulon apa sebab itu kita dilatih dalam doa kita inna sholati langsung ya la haula wala quwwata illa billah alhamdulillahi rabbil alamin la syarikalah tidak ada karena ini hukum pasang termasuk atau tambahan diri kita alhamdulillah semua amal adalah karena Allah. Makanya ketika alhamdulillahirabbil alamin fa idza qala itu sirrinya alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillah semua wiridan la haula wala quwwata illa nah kenapa tidak ada kata kesaksian ulama yang bertanya demikian tadi yang amil tulillah misalnya Allah di atas amil tulillah berarti kan amil tu Gusti kula ngamal lah ngamal kula tak kekno jenengan berarti kan ada saya ada orang ulama kecuali wali sebab itu enggak ada dalam wali langsung la wala quwata illa mergo kesaksian enggak ada bakat amil tu enggak ada pokoke kula-kula bilang kesaksiane iki malah ada raya wiridan kok udah ilaha illallah masuk la haula wala malaikatu wa ulul ilmi karena kalau ada tuh itu ulul ilmi kesaksiannya kan ada berarti posisi wal malaikatu wa ulul paham ya. Terus orang ngomong ngene gua dia yang tiap hari bertebaran kita kesaksian kita pangeran. Ini alhamdulillah yang ini semuanya opo. Lha pangeran kok didel. Lah nek kesaksian ngono sing disebut syahida wa anna la ilaha illallah. Alhamdulillah hukum pakem ora iso mbok kontrakno kok imam kompensasi apa si adil. Kesaksian paling adil engko jujur. Wong senenge kowe nyekseni nek awak ngamal mesti adil mergo hadun nafs. Salah apa kowe iso apa kok nyekseni awak nggo sopan. Tapi nek nyekseni Allah sing ngersakno mesti kok imam mek madun jen pengiran. Mesti adil mesti bener. Soal sak kok Pak Indah wala quwata illa
Dan itu yang hadir setiap detik. Mulane kan Nabi mujilah haulan tak ngamal. Begitu Nabi wala quwata illa billah. Cara ngendikan mangka minu billahi wal yawmil akhir fal jami arah. Ora cuma gudange ngamal, gudange nopo? Semua kebaikan la haula wala quwata illa billah kan karena kontraknya minu billahi wal yawmil. Tapi ngono dan roh nek bar diterangi. Indonesia yang ngurus ini. Kontrak kita ya karena sosial. Mulane panjenengan itu muji sampai nopo? La haula wala quwata illa billah. Kanjeng minggu nasi lama, PKI, namun ngeten ini kontrak jenis sosial. Iya, itu komunis. Karena kontraknya hanya selalu dengan mungkin dengan. Kalau kita mau mensejati, kontraknya bahkan untuk sosial, kontraknya dengan Tuhan. Makanya ini ulama tugas spesial saya hanya ngajar. Gue juga harus. Aku mulang dulu orang mantunya kiai, mereka perintah pengeran mau ngaji. Untuk kontraknya dengan apa? Wong alim kudu larung bawa gue status ketua suka. Itu tidak kelar. Mulai tapi nak gue status sebagai ulama enak lama nih roh anak Muhammad Tuna. Jadi ulama suka keren di. Ketoro nabinya kalau juga kan sebagai apa? Nabi kan mangka ayu minu billahi wal yawmil akhir. Kalau kita harus yakin, kalau itu kenapa? Mal ya'lam auliya. Semua hukum sosial, entah itu baik sama tetangga, entah cara ngomong yang sampai misalnya sama naruh anak ini, kok Pak Muni alhamdulillah kan karena musnahkan semua kesirikan, musnahkan semua tahu. Bahasa ini mulai beda, karena orang mukmin sudah anut LSM, termasuk rasa syukur, rasa nyaman dalam hidup, musnahkan. Tebar alhamdulillah, itu harus kita latih terus. Dengan pelatihan ini terus, maka kesaksian ulama dari setara dengan kesaksian malaikat, bahkan kesaksiannya pengiran disebut nama syahidahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Kenapa begitu? Karena kesaksian ulama tidak nunggu nanti, mulai sekarang. Itu yang disebut nurul basirah. Selaro aital akhirata akroba ilaika min antar tasilan apa? Ilaika. Akhirat parani barang lapo. Sekarang juga dimulai dari ini. Gue rasa bayang wah gua makom dulu gak dur-duran banyak kang Yesus kudune ngono dunya iki. Lan dari Nabi at-taqwa huna wa yusiru ila sadri salah satu mah. Ya at-taqwa apa? Nah, at-taqwa huna dimulai dari mana? Dimulai dari mental kita, tidak pernah mengaitkan semua kejadian illa illallah wa illa billah. Tapi kalau kita masih mengaitkan kejadian dengan makhluk, itu awal dari kebencanaan, kesirikan. Misalnya senengnya ngenteni di duit, senengnya ngenteni di sopo orang, ngenteni bujune ramah, ngenteni yo repot. Wong itu gampang judes, senengnya ngenteni ramah, keselen kowe. Pak weh, ana apa kesel? Seneng ngenteni santri loyal. Santri udah keserang. Umat atine jembar hormat kiai ini ora janggal. Beda politik wis grem. Wis biasa. Oh apa seneng kok repot, kakean ta. Lah betapa jeleknya kita. Hubungan dengan Allah kok ibadah bersyarat. Jadi pangeran bagi partai politik tapi ibadahnya kontrak apa bersyarat. Jadi saling menguntungkan ya Allah. Jadi karena kasar, nggak ulang kasar. Makanya nggak lewat ngaji lagi, nggak baca lagi menggawe wiridan kalau pimpin ya. Kalau pimpin mau Fatihah ping 100 itu buat pelatihan ya, bahwa itu tidak main-main. Fatihah dikatakan umul kitab, umul Quran itu tidak main-main. Memang di situ banyak pakem-pakem akan kesaksian kehendak. Pakem itu sudah diundang-undang. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Milik Allah ini itu latih. Umpama kowe ngamal ya ora ngrasa berjasa, mergo kowe yakin segala puji milik Allah. Umpama kowe dijasani wong ya ora terus ngrasa utang jasa nemen-nemen mergo kabeh nikmat ya sangka. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada